Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Baiklah. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita untuk membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Eri Bu. Siapa lagi? Airi Bu. Airi ngapa aku? Sakit Bu. Oh, Dia kena sakit malaria kemarin. Iya. kasihan. Doain ya. Airi kejar jantung Bu. Doain teman kita Doain, yang Bu. lagi sakit. Ya Bu. Apa kena kanker Bu? Katanya stadium 4. Nah, ada yang tahu untuk materi kita pada pagi hari ini? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Tahu. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu hubungan yang unik pada makhluk hidup. Nah, hubungan yang unik pada makhluk hidup adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup dan hubungan yang khas antara makhluk hidup yang biasa juga disebut dengan simbiosis. Simbiosis ini bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan di lingkungannya. Dan juga hubungan yang unik pada makhluk hidup yang merujuk pada interaksi dan keterkaitan yang istimewa antara berbagai organisme dengan ekosistem. Nah, simbiosis ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan atau hubungan makhluk hidup yang ketika mereka berinteraksi atau adanya hubungan itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak, seperti serangga kupu-kupu dan lebah yang mendapatkan makanan dari bunga, dan ketika serangga itu menghisap nektar pada bunga itu, maka kupu-kupu dan juga lebah itu akan mendapatkan makanan dari bunga setelah dia menghisap nektar, dan juga ini akan memberikan keuntungan kepada satu pihak atau adanya keuntungan pada bunga yang dihisap itu untuk melakukan perkembangbiakan agar bunga itu dapat menghasilkan biji. Terus yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu belah pihak, namun tidak ada kerugian di pihak satunya lagi. Seperti contoh, ada bunga anggrek yang tumbuh atau nempel pada pohon yang tinggi. Agar kenapa? Tujuan dari anggrek ini menempel pada pohon yang tinggi itu untuk mendapatkan cahaya matahari lebih mudah. Dan hal ini karena batang tanaman pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Nah, buah anggrek ini dia tumbuh di pohon yang tinggi, akan tetapi itu akan memberikan keuntungan kepada anggrek itu untuk mendapatkan cahaya matahari itu lebih mudah. Sedangkan di pohon yang tempat dia menginap atau tempat dia berdiam itu akan tidak ada kerugian ataupun tidak ada keuntungan yang dimiliki oleh pohon yang dihidupi oleh bunga anggrek. Terus yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara
yang menguntungkan satu pihak dan juga merugikan pihak yang lain. Misalnya ada hewan yang dihinggapi atau didatangi oleh kutu yang selalu dirugikan. Kutu ini menghisap darah dari tubuh hewan yang dihinggapinya, dan kutu ini dapat keuntungan dari menghisap darah atau mendapatkan makan dari darah hewan, tetapi memberikan kerugian pada hewan atau pada hewan yang dihinggapi oleh kutu itu, seperti gatal atau luka pada kulitnya. Nah, simbiosis parasitisme ini hubungan makhluk hidup yang menguntungkan hanya satu belah pihak, dan pihak satunya lagi itu adanya kerugian. Seperti contoh yang kutu ini akan merugikan kepada, misalnya dia menghisap ke tubuh kerbau. Nah, kerbau ini akan terluka atau menyebabkan gatal-gatal pada kulit kerbau, dan itu akan merugikan pada kulit kerbau. Terus yang selanjutnya ada ekosistem yang ada di bumi. Nah, ekosistem yang ada di bumi itu ada 6. Yang pertama itu danau, yang kedua itu hujan tropis, yang ketiga pantai, yang keempat lautan, yang kelima padang rumput, dan yang keenam padang pasir. Habitat yang ada di dalam ekosistem ini yaitu yang pertama danau. Danau itu adanya tumbuhan seperti eceng gondok, teratai, aiga. Kalian pernah lihat enggak tumbuhan eceng gondok atau bunga teratai di perairan? Gimana itu bentuknya? Panjang, warna hijau. Daunnya lebar atau kecil? Lebar. Nah, hewan yang biasa ada di danau itu bisa berupa ikan mas, kura-kura, dan juga burung-burung air yang dapat mendapatkan makanan dari air. Terus ada hujan tropis. Hujan tropis itu tumbuhan yang ada atau ekosistem atau habitat yang ada pada hujan tropis itu ada tumbuhan yaitu seperti pohon hujan, misalnya merati, mahoni, dan rafflesia. Itu bagian tumbuhan. Atau biasa tahu kan bunga rafflesia, bunga yang bau dan bentuknya itu besar kan? Ya, Bu. Nah, hewan yang ada di hujan tropis itu bisa harimau, harimau Sumatera, bisa macan tutul, bisa burung cendrawasih. Terus di lautan, pernah lihat kalian lihat lautan? Nah. Lautan itu kan yang tidak nampak, tapi kan airnya kadang biru, kadang hijau airnya. Kok ada hijau, Bu? Iya, karena itu biasa kalau hijau itu karena kadar garamnya itu tinggi. Nah, di lautan itu ada yang namanya ganggang laut, ada yang namanya rumput laut, ada yang juga namanya terumbu karang dan lumut laut. Hewan-hewan yang ada di laut itu seperti ikan air asin, seperti ikan hiu, lumba-lumba, ikan paus, penyu laut juga. Itu kan juga berasal dari lautan yang berair asin. Terus ada habitat ekosistem padang pasir. Padang pasir itu terkenal dengan apa? Panas. Terus tidak ada pohon. Adanya biasa apa kalau di padang pasir? Pasir. Oke, benar. Biasa tumbuhan yang ada di padang pasir itu seperti kaktus. Nah, kaktus itu kan bisa menyimpan cadar air yang banyak. Dan juga semak-semak belukar yang tajam-tajam itu namanya semak belukar. Ibu, di padang pasir ada sungai enggak? Tidak ada, karena sana itu lebih kepada musim panas yang lebih panjang. Misalnya ada air paling juga ada hujan. Terus hewan-hewan yang ada di padang pasir itu seperti apa? Unta? Oke. Dan biasanya unta itu makan tumbuhan yaitu berupa kaktus. Nah, dan di unta itu memiliki pundukan yang berisi air. Iya, itu cadangan dia minum.
Terus ada habitat ekosistem yaitu pantai. Tumbuhan yang ada di pantai itu seperti pat, kelapa, mangrove, terus ada hewan seperti kepiting, ubur-ubur, burung camar dan penyu. Ada juga habitat ekosistem terakhir yaitu padang rumput. Bunga yang ada di sini seperti rumput liar, semak-semak belukar. Terus hewan-hewan yang ada di padang rumput ini seperti kelinci, tupai, tikus padang, burung pipit, ular, dan juga kumbang. Nah, baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Di sini kan ada 20 orang kan? Ya, Bu. Nah, bagi 20 orang itu menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, Bu. Siap. Sudah dibagi? Sudah, Bu. Baiklah, tugas kalian di sini yaitu kalian menuliskan macam-macam ekosistem yang sudah Ibu sebutkan tadi pada lembar yang akan Ibu kasih ini atau lembar kerja peserta didik, dan kalian tuliskan di situ macam-macamnya dan juga habitat ekosistem yang sesuai dengan ekosistem atau macam-macam ekosistem telah kalian tulis. Yang telah saya bacakan tadi. Ya, Bu. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Nah, kalian pasti mudah untuk mengerjakannya. Ya, Bu. Oke, Ibu akan tunggu. Yang mana yang susah? Nomor 2, Ibu. 3, Bu. 3 itu tadi ekosistemnya apa? Macam-macam ekosistem. Oh iya, maksudnya Ibu. Kan tadi kan ekosistemnya ada apa? Ada danau, hujan tropis. Nah, kalian tulis. Itu ditulis semua atau tidak, Ibu? Tulis saja kalian yang ketahui. Oh, berarti tidak ditulis semua ya, Bu? Yang di ekosistemnya macam-macam ekosistem itu kalian tulis. Terus habitatnya itu tidak harus semuanya. Ya kalian ketahui saja. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Ini Siap. ada mata. Ada mata di sini. Sudah, Ibu. Udah. Bu, bentar, Bu. Bentar. Tunggu. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Ya, Bu. Bentar. Sebentar ya, karena tadi barusan Ibu menjelaskan materinya. Kalian hanya mengingat. Ini aku sudah. Tidak boleh nyontek. Kan itu tugas kelompok. Nanti kalau lain, Bu. Boleh kali, Bu. Kan susah ini, Bu. Kawanku banyak nanti saya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sini Ibu ambil. Ini, Ibu. Ini, Bu. Nah, Ibu akan mengulang kembali apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Siap-siap ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kan simbiosis itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu simbiosis mutualisme atau hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, misalnya itu apa? Contoh dari simbiosis mutualisme atau hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ayo, hewan apa? Misalnya Hewan ya, Bu. Hewan yang saling menguntungkan. tadi kan Ibu mengambil contoh lebah dan juga kupu-kupu yang mengisap nektar dari bunga. Ya. Nah, kupu-kupu dan lebah itu mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan bunga itu bisa berkembang biak dan menghasilkan biji karena nektarnya sudah diambil oleh Jambang. ya. Terus
ekosistem yang ada di bumi itu apa-apa saja tadi? Kan ada 6 itu, apa-apa? Ya, ekosistem laut, Iya, apalagi? ekosistem darat, apalagi Danau, padang pasir. padang Iya. pasir, sungai, terus pantai. Ya. Oke, pintar. Silahkan kalian ulang kembali materi yang telah kita pelajari hari ini di rumah ya. Ya, Dan Bu. nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tidak banyak kok, cuma 5 soal, dan kalian kerjakan. Waktu terakhirnya itu besok pada jam 22.00 atau jam 10 malam ya pengumpulannya, terakhir pengumpulannya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi